Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala alaihi salatu wassalam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Senantiasa dan terus menerus kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin atas berkat rahmat, taufik, hidayah, inayah, riayah, kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini untuk menjalankan salat maghrib berjamaah, dan kita duduk sejenak mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dapat membawa berkah dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga kita curahkan dan haturkan selalu kepada junjungan kita, qudwah kita, suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Husna yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Di kesempatan malam hari yang berbahagia ini, kami tidak membawakan pembahasan terkait dengan tafsir seperti biasanya, namun berhubung bahwa malam ini sepertinya malam yang terakhir pertemuan kita, karena pekan depan insyaallah ta'ala kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka untuk itu, sebagai persiapan dan bekal-bekal untuk menyambut bulan Ramadan, maka di sini ada beberapa nasihat teruntuk kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah semuanya. Semoga kita bisa memperhatikan perkara ini, dan semoga ibadah Ramadan yang kelak akan kita jalankan insyaallah ta'ala lebih mendapatkan keutamaan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, suatu hal yang hendaknya diingat oleh setiap muslim dan muslimah, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan ummatul Islam dengan berbagai macam kemuliaan dan keutamaan, entah di dunia ataukah nanti di akhirat. Umat Islam adalah umat yang terakhir,
Bersamaan dengan itu, umat Islam adalah umat yang paling utama di sisi Allah. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, antum tuwaffuna sab'ina ummah antum akramuha wa afdaluha 'ala Allah. Kalian ummatul Islam adalah umat yang ke-70. Kalian yang paling utamanya dan kalian yang paling mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ummatul Islam adalah umat yang akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala untuk pertama kalinya. Sebelum umat-umat yang lain, umat Islam yang lebih dahulu. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, nahnul akhiruna as-sabiquna dukhulan lil jannah. Kami, kata Nabi, adalah umat yang terakhir, namun kami adalah umat yang pertama dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan ummatul Islam. Dan umat ini diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai amalan ibadah yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada sebagian amalan itu amalan yang ringan sebenarnya, tetapi pahalanya berlipat ganda. Tidak usah jauh-jauh, misalnya amalan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana zikir ini luar biasa. Pernah ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah banyak. Maka beritahukan kepada saya, ya Rasulullah, suatu amalan yang saya bisa jadikan sebagai pegangan." Maka Rasulullah bersabda, "La yazalu lisanuka rataban min dzikrillah." Hendaknya lisanmu senantiasa basah di dalam berzikir menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Dan pahalanya luar biasa. Nabi pernah menyatakan dalam hadis riwayat Muslim, "At-tuhur syatrul iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard." Kesucian, kata Nabi, separuhnya iman. Ucapan alhamdulillah pahalanya memenuhi timbangan. Baru alhamdulillah itu. Wa subhanallah walhamdulillah, adapun ucapan yang digabung antara subhanallah walhamdulillah, ini pahalanya meliputi dan memenuhi antara langit dan bumi. Luar biasanya pahala berzikir ini. Belum lagi amalan-amalan yang lain. Dan amalan ini akan semakin utama manakala dilakukan di tempat-tempat tertentu, di waktu dan di momen-momen tertentu. Makanya tidak sama, Pak, kita beribadah di tempat kita ini dengan beribadah di Masjidil Haram misalnya, di Masjidun Nabawi. Kenapa? Tempatnya yang utama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salah fi ma siwa illal masjidil haram. Wa salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salah fi ma siwa." Salat di masjidku ini, kata Nabi, Masjidun Nabawi, lebih utama dari 1000 salat dibandingkan masjid-masjid yang lain kecuali di Masjidil Haram. Dan salat di Masjidil Haram, satu salat di Masjidil Haram lebih utama dari 100.000 kali salat di selain Masjidil Haram. Allahu Akbar. 100.000 kali salat. Kenapa bisa begitu? Keutamaan tempatnya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Demikian pula amalan itu
akan semakin berlipat ganda lagi manakala dilakukan di waktu-waktu tertentu. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah melebihkan antara satu waktu dengan waktu yang lain, antara satu hari dengan hari yang lain, antara satu bulan dengan bulan yang lain. Allah lebihkan itu. Misalnya dalam satu pekan ada satu hari yang paling utama, yaitu hari Jumat. Nabi SAW bersabda, afdolul ayyami indallah, hari yang paling utama di sisi Allah dalam satu pekan, yaumul jumu'ah, adalah hari Jumat. Allah lebihkan hari Jumat dibandingkan dengan hari-hari yang lain, dikatakan sebagai sayyidul ayyam, pimpinan segala hari. Hari Jumat itu. Demikian pula Allah melebihkan antara satu bulan dengan bulan yang lain. Makanya di setiap bulan itu mesti ada amalan-amalan yang utama. Misalnya bulan Muharram misalnya, salah satu bulan haram. Di sana ada puasa Muharram, di sana ada puasa Asyura, di sana ada puasa Tasu'a. Utama dia dibandingkan dengan puasa sunnah lainnya. Demikian pula misalnya di bulan Dzulhijjah ada puasa Arafah, ada haji ke Baitullah, ada sembelihan kurban, dan amalan-amalan yang lain Allah Subhanahu wa taala siapkan dan khususkan di bulan-bulan tertentu. Dan ketahuilah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bulan yang paling utama yang dikatakan sebagai sayyidus syuhur, bulan yang menjadi pimpinan dari semua bulan, dialah syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dia merupakan syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Dia merupakan syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Dia merupakan syahrul rahmah, bulan yang penuh dengan rahmat. Dia merupakan syahrul ibadah, bulan yang penuh dengan ibadah. Dia merupakan bulan pembebasan dari api neraka. Segudang keutamaan Allah siapkan di bulan Ramadan. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini bulan yang dahulu para sahabat Nabi SAW bergembira di dalam menyambutnya. Ini bulan yang dahulu para sahabat Nabi SAW ketika masuk bulan Ramadan, dekat bulan Ramadan, mereka saling mengucapkan kata selamat dengan kedatangan tamu yang mulia bulan Ramadan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan Nabi kita Muhammad SAW secara khusus ketika bulan Ramadan tiba, maka beliau menyeru kepada sahabat. Beliau bersabda, ja'akum Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Iftaradallahu alaikum siyamah, di mana di bulan tersebut Allah mewajibkan kalian puasa Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah, di bulan itu pintu-pintu surga dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu-pintu neraka ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughallu fihi syayatin, kemudian syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah. Tidak cukup sampai di situ, Nabi bersabda, fihi lailatun khairun min alfi syahr, di bulan tersebut terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, Lailatul Qadar. Yang kata Nabi SAW, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jangan ragu untuk malam Lailatul Qadar. Makanya kata Nabi SAW, faman hurima khairuha faqad hurim, siapa yang diharamkan dari kebaikan malam Lailatul Qadar, maka dia akan diharamkan dari kebaikan semuanya.
Sungguh merugi orang yang tak dapat keutamaan malam Lailatul Qadar. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka berdasarkan hadis yang mulia ini, dianjurkan untuk kita bergembira menyambut bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Engkau adalah tamu yang kami tunggu-tunggu. Kami senantiasa berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan. Allahumma alhiqna fi Ramadan. Ya Allah, masukkan kami di bulan Ramadan. Itu doa kita jamaah sekalian. Tamu yang sangat mulia mau datang ini. Maka tidakkah kita bergembira dengannya? Jadikan Ramadan ini bukan sebagai bulan yang hanya berlalu begitu saja. Tidak sama dia dengan bulan-bulan yang lainnya. Harus kita butuh persiapan, antusias menyambut bulan yang mulia ini. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Qul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad, dengan sebab karunia dari Allah dan rahmat darinya, hendaknya mereka bergembira dengan hal tersebut, sebab itu lebih baik dari apa yang telah mereka kumpulkan dari perkara-perkara dunia. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau misalnya ada pertanyaan, sudah berapa kali kita bertemu dengan bulan Ramadan? Sudah berapa kali, Pak? Kita bertemu dengan bulan Ramadan ini sudah berapa kali? Ini Ramadan tahun ini, Ramadan keberapa kalinya kita temui? Ya mungkin sesuai dengan umurnya masing-masing, ya kan? Setelah dia berusia balik tentunya. Karena syariat, beban puasa di bulan Ramadan, ibadah itu nanti disyariatkan, nanti diwajibkan pada saat kita berusia balik, 15 tahun pada umumnya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin bagi mereka yang umurnya sudah 60 tahun, berarti sekitar 45 kali setelah dia balik berjumpa dengan bulan Ramadan. 45 kali. Kalau mungkin umurnya 50 tahunan, ya sekitar 35 kali dia berjumpa dengan bulan Ramadan. Kalau umurnya 40, 25 kali, 30, 15 kali. Banyak, ya kan? Banyak bulan Ramadan itu sudah kita temui tahunan. Ramadan datang. Alhamdulillah Allah masih berikan umur panjang bagi kita. Kita sempat mendapati bulan Ramadan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Namun pertanyaan berikutnya, kalau kita sudah tahu dan kita sudah sering berjumpa dengan bulan Ramadan, harusnya kondisi kita semakin baik atau semakin buruk dengan kita sering berjumpa dengan Ramadan? Harusnya semakin baik, ya kan? Harusnya semakin baik. Tapi kenyataannya bagaimana? Kondisi masyarakat kita secara umum misalnya, tambah baik atau tambah buruk? Jamaah yang dirahmati oleh Allah, moral dan kesadaran mereka untuk beribadah ini kira-kira tambah meningkat atau tambah menurun? Harusnya kan tambah baik kan? Harusnya tambah meningkat kan? Tapi kenyataannya bagaimana? Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, dalam keadaan kita pun tahu bahwa Ramadan itu sebagai pendidikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, dia merupakan madrasah bagi kita untuk menggembleng kita supaya menjadi insan yang lebih baik, supaya menjadi insan yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang sering kita dengarkan apabila tiba bulan Ramadan, dekat-dekat bulan Ramadan, sering diulang-ulang ayat ini, sering dibacakan oleh para khutbah, para penceramah.
Ayat yang kita hafalkan bersama. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, wajib atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Surat Al-Baqarah ayat 183. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, berarti kalau selesai Ramadan kemudian tidak bertambah takwa kita kepada Allah, berarti puasanya belum sukses. Dipastikan puasanya belum sukses. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kenapa banyak orang puasa, selesai dari puasanya ternyata sama saja dari sebelum masuk bulan puasa, atau bahkan justru menurun ketakwaannya kepada Allah, bukan malah membaik. Kenapa jamaah sekalian? Salah satu sebabnya karena mereka kurang mengetahui hakikat puasa Ramadan itu, kurang memahami hikmah, tujuan sebenarnya dari puasa Ramadan itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sehingga puasa Ramadan hanya bagaikan rutinitas tahunan. Yang dia berjumpa di bulan Ramadan, dia tahu di bulan Ramadan kita wajib puasa. Selesai puasa kembali lagi seperti kebiasaannya yang lalu. Tidak ada sesuatu yang berarti di dalam jiwanya ketika selesai bulan Ramadan. Tidak ada menimbulkan perubahan pada hatinya, pada dirinya ketika selesai bulan Ramadan. Ini jamaah sekalian, harusnya kita introspeksi diri. Sudah berapa kali saya ini menjumpai bulan Ramadan? Kita bisa jawab sendiri. Sudah berapa kali Ramadan mendapati kita? Tapi adakah perubahan-perubahan yang berarti dalam diri kita? Ini yang harus kita pertanyakan. Tahukah kita puasa itu apa? Apa hikmahnya? Apa tujuannya? Apa hakikatnya? Ini harus kita pelajari. Makanya para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ulama kita mengatakan puasa itu secara bahasa artinya al-imsak, menahan. Puasa secara bahasa artinya imsak, menahan. Menurut istilah syariat, yang namanya puasa huwal imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i wa ansairil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyah. Itu definisi puasa yang didefinisikan oleh para ulama. Puasa, kata mereka, artinya menahan dari makan, dari minum, dari berhubungan suami istri, dan semua yang membatalkan puasa. Dari mulai kapan? Dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ala wajhin maksus, dengan tata cara yang sudah digariskan dalam agama. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kita lihat, yang namanya puasa itu menahan, kan? Menahan. Kalau kita bisa perumpamakan, Pak, kalau misalnya kita naik kendaraan, yang namanya menahan itu artinya menginjak rem, ya kan? Yang artinya menahan itu kalau kita naik kendaraan, kita injak rem, kita turunkan gas kita, ya kan? Nah, puasa melatih diri kita untuk bisa ngerem. Puasa melatih diri kita untuk bisa ngerem dan disiplin di dalam hal tersebut. Waktunya ngegas, dia gas. Waktunya dia ngerem, ya harus dia rem. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dan sangat penting adanya rem ini di dalam kehidupan. Kalau tidak ada rem, bagaimana kira-kira? Ada orang misalnya, contoh saja ini, perjalanan dari Tanjung, dosa jauh-jauh misalnya ke Labanan, dengan kecepatan 100 km per jam, tidak pernah turun, tidak pernah ngerem. Kira-kira sampai enggak, Pak? Sampai enggak ke Labanan? Sampai.
Mungkin sampai kuburan ya. Karena apa? Ngegas terus, nggak pernah ngerem dia. Tapi kalau ada orang misalnya datang perjalanan dari sini ke sana, kecepatan paling tinggi ya 100 km per jam. Tapi kadang dia turunkan, kadang dia rem, kadang juga berhenti. Nah, ini insya Allah akan sampai. Nah, kehidupan seperti itu juga. Jangan hidup ini ngegas terus, nggak ada ngeremnya. Kalau ngegas terus, nggak ada ngeremnya, ini alamat, Pak. Bisa kecelakaan dia. Nah, sekali lagi, puasa melatih kita untuk bisa ngerem. Untuk bisa ngerem. Pentingnya rem itu di dalam kehidupan. Walaupun memang manusia itu tabiatnya sukanya ngerem atau ngegas, Pak. Tabiat manusia sukanya apa? Ngegas. Itu tabiat orang itu. Gak suka dia ngerem. Sukanya ngegas terus. Nah, makanya kalau kita suka ngegas, banyak-banyak rem. Banyak-banyak rem. Nah, kita kalau ndak ada rem, biar bagaimanapun ndak akan tenang hidup kita. Ada orang misalnya naik kendaraan paling mewah. Senang ndak? Oh, senang kan? Tapi ndak ada remnya. Atau remnya blong. Tenang ndak hati itu kalau naik mobil seperti itu? Biar semewah apapun itu mobil, kalau ndak ada remnya, ya ndak akan tenang, Pak. Kita lebih milih mobil biasa-biasa aja, tapi remnya mantap. Itu yang kita pilih. Betapa pentingnya itu rem itu. Nah, itu kendaraan. Di dalam hidup pun demikian, Pak. Iya. Tidaklah terjadi kerusakan, kemaksiatan kecuali gara-gara apa? Gara-gara ngegas terus. Pergaulan bebas yang akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Gara-gara apa? Tabrak sana, tabrak sini. Tidak pernah ngerem dia. Coba kalau dia ngerem, insya Allah akan terkendali. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan sekali lagi, puasa adalah sebaik-baik hal yang dengannya kita bisa merem kehidupan kita. Rasulullah pernah bersabda terkait dengan anak muda, kata Nabi SAW, ya ma'syaras syabab, wahai sekalian para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa yang di antara kalian diberikan kemampuan untuk menikah, maka hendaknya dia menikah. Sebab kenapa? Fahinnahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena itu lebih menjaga kemaluan dan lebih menjaga pandangan kita. Faman lam yastati, kalau masih belum mampu menikah, kata Nabi apa? Fa alaihi bisyam. Hendaknya dia puasa. Nah, puasa bisa ngerem itu, Pak. Fa alaihi bisaum. Hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wija. Karena dengan puasa akan bisa menjadi tameng bagi dia, akan bisa menjadi pelindung bagi dirinya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, coba Pak kita perhatikan dalam puasa. Puasa pun demikian. Dari mulai misalnya kita makan sahur. Kita makan sahur, Pak. Kemudian ternyata sudah datang waktu subuh, azan subuh sudah berkumandang. Padahal makanan masih ada di depan kita. Berani tidak makan lagi? Atau minta diskon 1 menit aja? Nah, karena masih ada banyak makanan ini. Tidak berani kita, Pak. Langsung kita rem, ya kan? Langsung berhenti itu. Tidak berani kita makan lagi. Sudah saatnya menahan ini. Sudah saatnya berhenti ini. Tak berani kita. Lihat bagaimana puasa itu. Di siang hari misalnya, dalam keadaan ya panas, kita kehausan, lemas sudah di situ. Ya, berani tidak kita minum diam-diam? Tidak ada yang lihat. Tidak berani, Pak. Atau misalnya pas lagi wudhu, kumur-kumur, telan sedikit lah. Tidak ada juga yang tahu. Berani tidak itu? Tidak berani. Kenapa? Kita tahu kita harus rem ini. Tidak bisa ini. Nah, lihat bagaimana puasa itu mengatur hal yang demikian. Pas datang waktu berbuka, oh kita tunggu-tunggu itu, ya kan? Nah, kita tunggu-tunggu itu. Berani tidak kita? Misalnya tinggal 5 menit lagi waktu berbuka. Ini muazin lama betul ini. Nah, sudahlah buka aja sudah ini.
Nggak berani kan? Dalam keadaan di depan kita sudah siap makanan, ada es buahnya, ada es cendolnya, ada sirupnya, ada jalang koteknya lagi. Nah, lengkap semua di situ. Berani nggak ngambil? Nggak berani, Pak. Ngerem kita, ya kan? Berhenti kita. Karena kita tahu bahwasanya ini kita sedang puasa. Percuma kita kalau langsung makan dalam keadaan waktu berbuka belum tiba. Lihat, subhanallah, lihat bagaimana puasa itu. Nah, betul-betul kita hati-hati kan? Betul-betul kita hati-hati di dalam puasa. Nah, inilah sehingga puasa itu bisa mengendalikan jiwa kita. Nah, seandainya Pak, seandainya kita berpuasa bukan hanya sebatas ngerem saat makan dan minum saja, tapi dalam semua hal kita pun terapkan hal yang demikian, maka luar biasa ibadah puasa kita. Akan luar biasa ibadah puasa kita. Nah, Ramadan itu kita bukan hanya dituntut untuk tidak makan dan tidak minum, berhenti dari makan dan dari minum dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Bukan hanya itu, tapi lebih daripada itu. Orang yang berpuasa, dia berhenti dari perkara-perkara yang membuat puasanya rusak atau bahkan batal puasanya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan harusnya kan lebih bisa lagi. Kenapa? Karena asalnya makanan dan minuman itu halal enggak di siang hari? Halal kan? Pas bulan Ramadan jadi haram dia karena puasa. Asalnya makan dan minum halal, tapi di bulan Ramadan sanggup kita tinggalkan. Yang asalnya halal jadi haram. Nah, kenapa tidak bisa? Yang asalnya memang haram, yang asalnya memang haram, berdusta, menggibah orang, menyakiti orang, ini kan asalnya haram. Jangankan di bulan Ramadan, di luar Ramadan tidak boleh berdusta. Nah, kenapa pas di bulan Ramadan kita mampu menahan diri dari makan dan minum, tapi kita tidak mampu menahan dari dusta, menggibah, menyakiti hati orang lain? Mengapa? Padahal itu adalah perkara yang memang diharamkan. Makanya aneh kalau ada orang yang mampu ngerem, berhenti dari makan dan minum di siang hari Ramadan yang asalnya itu halal, tapi dia tidak mampu ngerem, berhenti dari perkara yang asalnya adalah haram. Ini aneh. Puasa-puasa dia, tapi matanya dia tidak puasakan dari melihat yang haram. Puasa-puasa dia, tapi telinganya tidak berhenti mendengarkan perkara-perkara yang haram. Puasa-puasa dia, tapi lisannya tidak berhenti untuk selalu berucap dengan ucapan-ucapan yang haram. Puasa semacam apa yang seperti ini? Allah tidak butuh puasa yang seperti itu, jamaah sekalian. Makanya Nabi SAW mengingatkan kita di dalam hadisnya. Rasulullah bersabda, "Rubba shaimin," betapa banyak orang yang puasa, laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash, namun dia tidak dapatkan pahala puasanya kecuali sekedar menahan lapar dan haus. Percuma puasanya kalau seperti itu perbuatannya. Ini para jamaah sekalian, makanya kita puasa itu harus kita pahami, ya bukan hanya sekedar kita menahan diri dari lapar dan haus. Itu memang sudah kewajiban, tapi hal yang lebih penting daripada itu, tahan diri dari perkara-perkara yang diharamkan di dalam agama. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita mengingatkan di dalam sabdanya, "As-siyamu junnah," puasa adalah perisai, kata Nabi. Benteng, kata Nabi SAW, yang bisa menjadi perisai bagi kita untuk menghalangi kita, mencegah kita dari melakukan perbuatan-perbuatan haram dan maksiat, dan bisa menghalangi kita dari siksa api neraka. Ini puasa. Makanya kata Nabi, "Fa idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfuth wala yafsuq wala yafhas." Apabila salah seorang dari kalian berpuasa, jangan dia melakukan perbuatan yang sia-sia,
Jangan dia melakukan kefasikan, jangan dia berkata-kata kotor, jangan. Fa idza kana yauma shaumi ahadikum, apabila salah seorang dari kalian puasa, fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaim. Kalau ada orang yang mau ngajak dia berkelahi atau mancing-mancing dia, katakan inni shaim, saya ini sedang puasa. Nah, terkadang kan kalau kita puasa itu ada aja yang mancing-mancing itu, mancing emosi. Nah, kita ini sudah lapar ini. Biasanya orang lapar itu bawanya emosi, Pak. Biasanya. Nah, ada yang mancing-mancing lagi. Maka kita pun harus inni mru'un shaim. Saya ini sedang puasa. Nantilah kalau sudah buka. Nah, jangan begitu juga. Yang namanya puasa itu, ya walaupun dia saat berpuasa, saat dia berbuka, dia harus tahan. Ini kita sedang di bulan puasa. Bukan dia malah menawarkan nanti kalau sudah buka. Bukan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan ucapan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah berkata, "Idza sumta, apabila kamu puasa, falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka anil kadhibi wal ma'tham." Apabila kamu sedang berpuasa, puasakan mulutmu, puasakan lisanmu, puasakan pendengaranmu, puasakan matamu dari dusta dan dari perbuatan-perbuatan dosa. Semisal dengan itu, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, beliau berkata, "Laisa siyamu minat ta'ami wasyarab." Puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan haus, kata beliau. Walakin minal kadhibi wal batili wal lagwi. Tapi yang namanya puasa menahan diri dari dusta, kebatilan, dan dari perbuatan yang sia-sia. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan yang lebih penting daripada itu, yang lebih urgen daripada itu, persiapan kita menyambut bulan Ramadan ini, persiapkan ilmu untuk menyambut bulan Ramadan. Di mana kita tahu bahwasanya puasa itu ibadah, bahkan ibadah yang diantara ibadah yang paling utama, rukun Islam yang keempat setelah bayar zakat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, karena dia ibadah tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mengawali puasa harus kita pelajari, Pak. Bagaimana kita menutup puasa harus kita pelajari. Nah, yang biasa pada sebagian masyarakat kita, penyakit sebagian masyarakat kita, semangatnya itu di awal saja. Oh, luar biasa itu masjid penuhnya, Pak. Awal Ramadan soalnya. Nah, tapi lihat pertengahan, iya, justru kebalik, malah mendekati akhir, malah semakin jauh dari masjid. Ramadan tidak seperti itu. Ramadan justru mendekati akhir itu semakin utama. Makanya 10 hari pertama, 10 hari kedua lebih utama dari 10 hari pertama Ramadan. 10 hari terakhir lebih utama dari 10 hari pertama dan 10 hari kedua. Kenapa? Karena di 10 hari terakhir ada malam Lailatul Qadar. Makanya jangan sampai surut semangat kita. Ibarat orang kalau puasa itu orang yang pacuan kuda, Pak. Kuda itu kalau semakin mendekati garis finish, semakin lambat dia atau semakin cepat dia? Semakin cepat, semakin, karena sudah mendekati finish ini. Ramadan seperti itu harusnya. Nah, Ramadan harusnya seperti itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin sudah waktu ini, maka demikian saja yang bisa kami paparkan terkait dengan nasihat pribadi untuk pribadi kami dan nasihat bagi seluruh jamaah sekalian, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan di tahun ini, dan semoga bulan Ramadan tahun ini bisa menjadi Ramadan yang sangat membekas di dalam jiwa kita,
sangat berarti dalam kehidupan kita. Manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, manfaatkan dia dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan bulan Ramadan tahun ini sebagai bulan Ramadan yang sangat indah bagi kita, yang terukir di dalam hati kita dan betul-betul membekas di dalam jiwa kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja yang bisa kami paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.